Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena pada hari ini kita bisa melaksanakan presentasi asimilasi perubahan positif dari Bapak Rudy untuk kebutuhan IGB. Bapak Ibu yang kami hormati, berupa sholawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini meskipun tidak lengkap personilnya, tetapi tidak mengurangi rasa semangat ya Pak Rudi. Tetap kita semangat untuk menjalankan tugas. Semoga tugas-tugasnya bisa berjalan sukses dan lancar sampai akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, kita hanya mendukung teman kita ya, rekan kita untuk mensukseskan IGB sampai akhir nanti. Saya Pak Rudi, doa kami doa yang terbaik. Demikianlah pembuka dari Ibu. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Sumber Taman 2, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Sumber Taman 2. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa budaya positif dari materi kami di pendidikan guru penggerak, khususnya di modul 1.4 itu. Baik, saya berdiri dulu. Jadi tugas saya di sini adalah menyebarkan pemahaman, Bapak, dan juga penerapan bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah. Baik, lanjut Mas Tegar. Sebelum saya melakukan penyebaran ini untuk pemahaman ini kepada Bapak Ibu semua, izinkan saya untuk berpantun dulu, Bapak Ibu. Sekarang misalnya baik, senyum sapa jadi kebiasaan. Hadirnya wajah berseri. Budaya positif ciptakan suasana harmonis dan penuh energi. Baik, lanjut ya Pak Oke. Jadi di sini ketika Bapak Ibu semua di sekolah tentunya ya, khususnya di lingkungan kita semua, bahwa lingkungan yang positif itu sangat berpengaruh Bapak Ibu ya, terhadap tumbuh kembangnya individu, khususnya pada siswa-siswa kita. Budaya positif ini merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan yang kondusif Bapak Ibu. Jadi khususnya bagi kita semua. Jadi tidak hanya pada diri kita sebagai guru, tapi khususnya adalah pada murid juga. Baik, lanjut Mas Tegar. Nah, di sini pembahasan kita nanti sampai akhir konsep inti budaya positif Bapak Ibu. Jadi nanti yang kita bahas perubahan paradigma positif, kemudian juga disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Jadi agak berat kayaknya ya, karena ini seperti keyakinan kelas. Jadi mungkin Bapak Ibu semua banyak yang belum paham seperti apa, kemudian juga posisi kontrol guru, segitiga restitusi dan sebagainya. Ini seakan-akan bagi kita ini apaan sih begitu ya. Baik, lanjut Mas Tegar. Di sini yang akan kita bahas dulu adalah tentang pembelajaran dengan paradigma baru, Bapak Ibu. Nah,
pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran. Apa? Di sini adalah berdiferensiasi. Jadi di sini peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, yang berdasarkan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu kan sudah paham semua. Ya, yang pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Seperti itu. Lanjut Mas Eka. Nah, saya kutip sedikit Bapak Ibu, ini pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa? Jadi sebenarnya adalah pendekatan pembelajaran yang mengikuti yang mengakui bahwa setiap siswa itu memiliki gaya belajar, minat, kekuatan, dan tantangan yang unik, Bapak Ibu. Nah, kenapa berdiferensiasi ini penting, Bapak Ibu? Yang pertama di sini adalah setiap siswa itu unik, Bapak Ibu. Beda-beda. Jadi cara belajarnya juga berbeda-beda. Mungkin anak itu suka belajarnya dengan menggunakan audio mungkin, atau mungkin siswa itu suka belajar dengan menggunakan cukup dengan visual atau dengan audio visual, atau belajarnya anak itu kadang butuh ketenangan dan sebagainya. Jadi macam-macam. Nah, disinilah pembelajaran diferensiasi ini kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kemudian juga di sini meningkatkan motivasi, Bapak Ibu. Seperti apa? Nah, jadi ketika siswa ini merasa pembelajaran itu relevan dengan mereka, motivasi ini tentunya bisa meningkat, Bapak Ibu. Kemudian meningkatkan prestasi juga dan mempersiapkan siswa untuk di dunia nyata. Seperti itu. Lanjut Mas Teguh. Nah, ini Bapak Ibu ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol, Bapak Ibu. Jadi ini yang biasa kita lakukan pada anak didik kita, tapi ini adalah sebenarnya adalah miskonsepsi atau kesalahan yang ada pada diri kita. Yang pertama itu adalah, coba bisa diperhatikan di situ ada ilusi guru mengontrol murid. Kemudian juga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Padahal tidak seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian juga di atas sebelah kanan, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian juga ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Ini semuanya adalah miskonsepsi, kesalahan, ya. Baik Mas Tegar, bisa dilanjut. Seperti apa penjelasannya kita lihat di sini. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini sebenarnya ilusi guru mengontrol murid, ya. Hati-hati di sini. Jadi konsep guru sebagai pengontrol penuh ini tidak realistis, Bapak Ibu, ya. Kemudian juga tidak efektif. Kenapa? Di sini dijelaskan guru yang lebih efektif itu bagaimana? Guru yang mampu memfasilitasi pembelajaran, Bapak Ibu. Kemudian memberikan dukungan dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan juga aktif. Seperti itu. Contoh, saya punya murid sendiri seperti apa itu? Kami dan sebagainya. Sebenarnya dia butuh dukungan saja. Jadi di sini makanya di sini bagaimana kita memberikan dukungan pada anak. Ya memang dia bolak-balik ke saya, ke gurunya, bagaimana dan sebagainya. Sebenarnya butuh dukungan sebenarnya. Nah, di sini guru yang kalau mengontrol salah. Salahnya di sini. Karena apa? Tidak efektif, tidak realistis. Jadi anak itu nanti selalu minta dikontrol. Padahal di sini guru yang mendukung, dia itu seperti dukung. Karena apa? Anak itu sebenarnya sudah sempurna. Lanjut juga. Nah, ini juga ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, di sini Bapak Ibu, ini juga penguatan positif sebenarnya ampuh sih sebagai alat untuk mengubah perilaku. Tapi tidak semuanya menjadi solusi yang sempurna, Bapak Ibu. Kita lihat di sini yang saya tebalkan. Jadi memahami bagaimana pentingnya itu memahami bahwa setiap individu dan situasi adalah unik. Kadang situasinya juga unik, Bapak Ibu. Tidak mesti harus dengan penguatan seperti itu bermanfaat, tidak.
Sehingga penerapan penguatan positif harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, seperti itu. Lanjut, Mas Tegar. Kemudian ilusi juga, ini ada kritik dan rasa bersalah. Mungkin Bapak Ibu juga sering ketika di kelas mengkritik siswa dan sebagainya, ternyata di situ kurang bagus Bapak Ibu ya. Itu miskonsepsi. Mengapa itu salah? Di sini dijelaskan fokus pada kesalahan. Jadi ketika kita tuh mengkritik anak, itu sebenarnya kita tuh fokus pada kesalahan anak, itu kurang bagus sebetulnya. Jadi ketika terlalu fokus pada kesalahan anak atau kekurangan anak, kita lihat di sini kita mengabaikan potensi dan kekuatan mereka. Jadi kekuatan mereka atau potensinya kita abaikan. Ini kesalahan kita. Bahwa anak itu, semua anak itu sebenarnya mempunyai potensi yang kita abaikan. Kita hanya melihat anak itu dari kekurangannya saja, itu kurang bagus. Kemudian juga membentuk citra diri yang negatif. Karena kritik itu adalah fokus pada kesalahan, ya, fokus pada kesalahan ini. Kritik yang terus-menerus dan rasa bersalah mendalam dapat merusak harga diri anak. Jadi kalau bolak-balik anak dikritik, harga diri anak akan rusak. Kemudian menghindari kesalahan, menghilangkan motivasi juga. Nah, kalau balik-balik kita kritik, motivasi anak banget hancur. Juga memperburuk hubungan. Kita bolak-balik mengkritik jawab, pasti yang tidak suka. Anak kita nggak suka pada kita. Betul. Lanjut, Mas. Kemudian orang dewasa berhak memaksa. Ini juga salah, Bapak Ibu. Kenapa di sini? Karena mengabaikan kebutuhan individu. Nah, kembali lagi kepada tadi bahwa anak itu adalah mempunyai kebutuhan yang unik, berbeda-beda, tidak sama satu dengan lainnya. Kita lihat di sini. Setiap individu memiliki kebutuhan, pikiran, perasaan yang unik, beda-beda. Makanya di sini kita nggak boleh paksa. Kemudian juga menghalangi kreativitasnya. Jadi anak kadang punya kreativitas ini karena kita paksa, oh jangan seperti itu, kita halang-halangi, juga tidak bagus. Kemudian membangun hubungan yang tidak sehat, karena sudah dipaksa tadi, sudah pasti tidak akan suka dan seterusnya. Lanjut, Mas Tegar. Nah, ini Bapak Ibu tentang pandangan tadi, paradigma tadi. Jadi kita sekarang bagaimana kita merubah paradigma yang awalnya adalah stimulus respon, kita sekarang menuju ke pendekatan yang ke teori kontrol, Bapak Ibu. Jadi yang pertama ini yang sebelah, mungkin sebelah kiri untuk Bapak Ibu ya, stimulus respon. Coba kita perhatikan, itu realitas kebutuhan kita itu sama. Ini dulu Bapak Ibu. Kemudian kita sekarang tuh masuk kepada pendekatan yang terkontrol. Seperti apa? Realitasnya kebutuhan kita itu berbeda, Bapak Ibu. Jadi kita sudah menuju kepada teori kontrol tentang dunia. Yang awalnya dianggap kebutuhan kita adalah sama. Salah, Bapak Ibu. Semua orang tuh melihat hal yang sama, padahal tidak. Kalau kita menuju ke telekontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Begitu. Jadi kalau kita itu melihat Mas Tegar misalnya, jadi kan semua melihatnya pasti berbeda-beda. Begitu. Jadi pandangan kita kalau berdasarkan telekontrol itu adalah gambaran yang berbeda-beda. Menurut saya Mas Tegar ganteng, menurut panjenengan misalkan hitam manis, saya gitu ya, beda-beda. Iya, ya beda. Kemudian juga di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah ini stimulus respon. Padahal di teori kontrol kita tuh berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, memahami. Kalau yang sana adalah bagaimana mengubah, yang satunya adalah teori kontrolnya adalah bagaimana kita memahami. Itu yang benar. Termasuk saya berada di sini juga memahami keadaan panjenengan semua. Itu tentang teori kontrol. Tidak saya merubah panjenengan. Misalkan sikapnya salah satu guru atau mungkin siswa seperti ini, saya merubah, sulit Bapak Ibu. Itu kan stimulus respon. Yang benar bagaimana? Kalau berdasarkan teori kontrol, berarti kita harus bisa memahami mereka seperti itu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, tadi kan juga sama. Kita sering mengkritik. Yang dikritik apa? Perilaku buruknya. Kita fokus pada kesalahan, padahal tidak. Kita seharusnya bagaimana? Itu kita dukung. Bukan dukung kesalahan, tidak, kita harus berikan pemahaman, kita fasilitasi dan sebagainya. Nah, semua perilaku itu memiliki tujuan.
Cuma kita nggak paham dengan itu semua. Kadang anak itu kan nggak tahu dengan tujuannya. Makanya di sini kita perlu memberikan pemahaman pada siswa. Begitu. Kemudian yang berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Mau Bapak Ibu seperti itu? Orang lain bisa mengontrol saya. Coba, yang sebelahnya ditarik kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Awas hati-hati di sini. Kalau jenengan masuk ke stimulus respon, Anda nanti akan dikontrol orang lain. Hidup Anda akan dikuasai sama orang lain. Padahal yang sebenarnya adalah hanya Anda, hanya diri kita. Saya sendiri mengontrol diri saya. Seperti itu, ya. Kemudian berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian pada cara kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Begitu seterusnya, ini sampai di model berpikir menang kalah, kemudian model berpikir menang-menang, win-win solution untuk yang teori kontrol ini. Ibu, model berpikir menang kalah itu sebenarnya masih di stimulus respon. Jadi kalau kita itu sebenarnya di kelas menunjukkan ada yang juara dan sebagainya, itu sebenarnya masih ke arah stimulus respon. Lomba dan sebagainya masih stimulus respon. Padahal sebenarnya itu semuanya adalah pemenang. Cuma kita yang masih terlalu menuju ke arah sana. Karena nanti juga ada penghargaan kita lihat lanjut sebenarnya. Itu juga kurang bagus Bapak Ibu. Nah, sekarang masuk ke disiplin positif Bapak Ibu. Disiplin positif ini berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Jadi di sini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki, yang diyakini Bapak Ibu. Nah, di sini sebagai pendidik ya Bapak Ibu, tujuannya kita adalah menciptakan peserta yang memiliki disiplin diri, ya, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut Mas Aga. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu banyak Bapak Ibu. Nah, di sini nilai-nilai yang disepakati bersama, ya. Jadi nilai-nilai kebajikannya adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Dan di sini contoh nilai kebajikan ini seperti yang sering kita pakai ya di sekolah adalah nilai belajar, profil belajar Pancasila. Tadi sudah saya jelaskan di situ. Ada juga yang dari IBO Primary Years Program. Jadi ini lebih banyak kayaknya. Jadi ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan seterusnya. Kemudian juga ada 9 pilar karakter. Ini juga dari Indonesian Heritage Foundation. Ini lebih banyak Bapak Ibu. Lanjut Mas Tegar, tidak perlu saya jelaskan. Nah, ini Bapak Ibu tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi segala sesuatunya yang dibutuhkan oleh manusia ini untuk membutuhkan perkembangan kondisi fisiologis dan juga psikologisnya. Jadi tujuannya adalah untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ini kebutuhan dasar. Lanjut Mas Tegar, seperti apa? Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini berdasarkan atau menurut Dr. William Glasser, ada pemuasaan, ya, ada bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, dan kasih sayang, dan rasa diterima. Ini sebenarnya 5 kebutuhan dasar, Bapak Ibu. Ibu kepingin senang kan? Iya kan? Ada di situ. Bertahan hidup, makan, minum, dan sebagainya. Ya. Lanjut Mas Tegar, ada penjelasannya di sini. Oh, ini langsung ya. Kita langsung ke motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Jadi manusia itu melakukan kegiatan atau apalah berperilaku dan sebagainya. Di sini tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kan misalkan ke sekolah, kemudian datang tepat waktu, mungkin karena takut ditegur sama kepala sekolah. Ya, itu motivasi masih sifatnya masih eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain juga sama, eksternal juga. Ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini juga ke arah eksternal. Lanjut Mas Tegar. Nah, ini Bapak Ibu, ini sudah mulai agak
agak yang dibutuhkan panjenengan semua. Jadi nanti akan ada pembeda mana itu hukuman, mana itu penghargaan, mana yang termasuk restitusi dan sebagainya. Ini Bapak Ibu hukuman. Panjenengan mungkin pernah menghukum siswa atau mungkin memberi penghargaan. Ternyata ini konsep disiplin yang masih identitas gagal, Bapak. Masih gagal ini. Seperti apa kita lihat? Memberikan hukuman kepada siswa itu menyakitkan, benar nggak? Menyakitkan siswanya. Kemudian juga penghargaan. Jadi kan kasih penghargaan. Ketika siswanya prestasi, jadi kan kasih penghargaan. Itu juga tidak efektif, Bapak. Seperti apa? Kita lanjut lagi. Tidak nyaman. Hukuman pasti tidak nyaman. Kalau mereka tersakiti tidak nyaman. Dan di sini penghargaan juga ternyata merusak hubungan. Ketika salah satu siswa kita kasih penghargaan, meskipun itu berdasarkan dari prestasinya dan sebagainya, pasti nanti akan ada sifat iri. Kemudian di sini hukuman itu ternyata murid kita jadi takut, ya, karena apa? Sifatnya memaksa. Murid juga menyembunyikan kesalahan. Pasti kalau kita itu selalu memberikan konsep disiplinnya kepada siswa dengan hukuman, pasti nanti murid akan menyembunyikan kesalahan karena takut tadi. Kemudian juga murid menjadi akan lebih ke arah rendah diri karena sering tadi diberikan hukuman tadi. Bolak-balik diberikan hukuman di kelas, akibatnya wah aku pasti begini dan seterusnya. Terasa direndahkan. Kemudian untuk penghargaan ini juga mematikan kreativitas Bapak Ibu. Saya pernah anak saya sendiri karena selalu juara satu, dia nggak mau belajar karena dianggap aku sudah juara, nggak mau lagi. Jadi kreativitasnya sudah mati karena dikasih penghargaan yang selalu seakan-akan sudah nggak ada lagi. Kemudian juga menghukum dengan sistem ranking. Nah, sistem ranking ternyata menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Ini juga ternyata konsep disiplin yang gagal, Bapak Ibu. Ya. Makanya di kurikulum Merdeka sudah nggak ada itu sistem ranking. Lanjut Mas. Kita sekarang menuju ke konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi gagal, hukuman dan juga penghargaan, ternyata dengan konsep disiplin identitas sukses itu ternyata seperti ini Bapak Ibu. Konsekuensi dan juga restitusi. Nah, nanti kita lebih banyak membahas tentang restitusi. Gitu. Nah, kita lihat di sini kata konsekuensi. Ini beda Bapak Ibu, konsekuensi dan juga restitusi itu beda. Seperti apa kalau untuk konsekuensi? Ini penguatannya jangka pendek. Jadi kan pernah nggak ketika di kelas, ayo ini anak-anak tolong dikerjakan. Kalau ada yang tidak mengerjakan, nanti ambil sampah di depan. Ada nggak seperti itu? Belum pernah seperti itu. Nah, di sini juga dengan konsekuensi ini perlu monitoring yang berkelanjutan, Bapak Ibu. Jadi butuh konsep, perlu langkah-langkah dan juga masih ke arah stimulus respon. Tadi kan pernah dijelaskan sama saya tadi tentang stimulus respon. Ternyata di konsekuensi ini masih ke arah stimulus respon. Kemudian juga murid peraturan. Jadi guru murid di sini ke arah peraturan, karena peraturan dengan keyakinan kelas nanti beda, Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini juga kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini kan kalau konsekuensi. Siswanya nanti banyak kehilangan waktu untuk memikirkan atau merenungi kesalahan. Dan untuk yang restitusi ini yang nanti kita bahas banyak Bapak Ibu. Jadi di sini murid ini bertanggung jawab berlakunya. Mungkin bertanya, apa sih restitusi? Kita paling tidak harus paham dulu seperti apa. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, teori kontrol, dirinya memegang kontrol waktu. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Lanjut Mas Tegar, saya tunjukkan seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu. Ini ada pengertian dan juga ciri-cirinya restitusi. Jadi pengertiannya ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Goshen 2004 ya. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Bukan untuk menebus kesalahan Bapak Ibu, ya, namun untuk belajar dari kesalahan.
Kemudian memperbaiki hubungan, ada tawaran bukan paksaan. Awas, ada tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi di antara tadi itu ada konsekuensi, ada hukuman, ada penghargaan, ini yang paling bagus. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian juga fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Coba Mas Tegar lanjut. Kita akan coba seperti apa contoh kasusnya. Ini ada hukuman, ada konsekuensi sama restitusi. Misalkan pada contoh kasus ini Bapak Ibu, siswa sering tidak mengerjakan PR. Misalkan pada hukuman, kalau ada siswa yang tidak mengerjakan PR, maka guru menghukum siswa tersebut. Mungkin ada salah satu hukuman hormat bendera selama ini. Misalkan gitu ya. Kalau mengukul sekarang juga nggak boleh. Guru marah, muridnya takut. Ya, ini hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ini yang biasanya sering Bapak Ibu lakukan akhirnya. Ayo sekarang kerjakan 2 kali. Guru tegas dan siswa menolak peraturan. Ini konsekuensi. Sekarang kita ke restitusi seperti apa? Guru menanyakan keyakinan kelas. Jadi kan mungkin gimana sih keyakinan kelas? Bingung. Nanti kita akan ke arah sana. Dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi keyakinan kelas habis ini kita akan praktek juga bagaimana membuat keyakinan kelas. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi terbuka. Lanjut saja. Nah, ini ada 5 posisi kontrol restitusi, Bapak Ibu. 5 posisi kontrol restitusi. Di sini ada penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, manajer, ada teman. Bapak Ibu. Lanjut, Mas Tegar. Contoh lagi pada kasus ini, Bapak Ibu. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Panjenengan di sini nanti ketika menjadi posisi kontrol, panjenengan termasuk yang mana nanti? Misalkan pembuku, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Ini pembuku sebenarnya. Ya. Kemudian kalau pemantau, ini kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Ditanya siswanya. Gitu. Kemudian sebagai teman, ayolah yang tertib buat Bu Guru atau Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Ini kalau posisi kontrol kita sebagai teman. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, berapa kali Pak Guru harus beritahu kamu? Ini Pak Guru sudah kecewa sama kamu. Ini kalau membuat rasa bersalah. Kalau manajer di sini, apa kamu tahu kesalahanmu? Jadi ditanya dulu. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi siswanya nanti yang akan memilih atau memberikan solusi, bukan kita sebagai guru. Jadi kalau manajer seperti itu, ini bedanya. Nah di sini kalau panjenengan semua sebagai manajer, berarti panjenengan itu wibawa kita nanti luar biasa. Jadi nanti yang menilai akan juga siswanya, ya, oh itu suka menghukum, oh itu bagus gurunya, gitu ya. Lanjut Mas Tegar. Nah ini Bapak Ibu, tadi sudah bolak-balik saya singgung tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya. Nah di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Itu ke arah peraturan. Kenapa kok bukan keyakinan kelas? Ya, ini jadi pertanyaan. Lanjut Mas Eka. Di sini ada penjelasannya. Mengapa keyakinan kelas lebih baik dibandingkan peraturan kelas? Begitu intinya. Jadi di sini keyakinan kelas ini lebih fokus pada nilai-nilainya. Nilai apa ini? Jadi tidak hanya sekedar aturan. Keyakinan itu ternyata lebih ke arah nilai-nilai.
Keyakinan berfokus pada nilai-nilai dasar yang ingin diwujudkan dalam kelas. Jadi mungkin sikap menghormati, kerjasama, tanggung jawab, dan juga ada pembentukan karakter juga, menanamkan nilai-nilai positif yang akan membentuk karakter siswa. Kemudian juga keterlibatan siswa yang lebih aktif. Jadi untuk keyakinan kelas ini ternyata juga ketika buat keyakinan kelas, guru dan siswa juga sama-sama buat. Nanti kita praktek. Saya kemarin praktek di kelas. Lanjut Mas Ika. Kalau di peraturan kan yang buat kan kepala sekolah, guru kan ya. Nanti siswa langsung tahu-tahu, oh harus ikut ini. Begitu peraturan. Kalau keyakinan kelas tidak, jadi buatnya bersama-sama dengan siswa. Kemudian fleksibilitas dan adaptasi. Karena sudah dibuat dengan siswa, tentunya sudah pasti fleksibel dan juga pasti ya. Karena apa? Lebih dinamis, lebih fleksibel, jadi sesuaikan dengan situasi yang berbeda. Kemudian juga mendorong pemikiran kritis sudah pasti karena dibuatnya secara bersama-sama. Fokus pada pengembangan diri, jadi pertumbuhan diri atau pribadi di sini difokuskan seperti itu. Jadi mendorong siswa untuk terus tumbuh dan berkembang sesuai individu. Kemudian di sini membangun komunitas. Kenapa di sini katakan bangun komunitas? Karena keyakinan kelas ini mencetak ikatan yang lebih kuat Bapak Ibu antara siswa, guru, karena orang buatnya tadi bersama-sama. Kemudian lebih manusiawi, menghargai perbedaan, ya. Kemudian juga lebih fokus pada solusi. Lanjut Mas Ika. Ini Bapak Ibu tentang perbedaan antara peraturan kelas dan juga keyakinan kelas. Jadi fokusnya, kalau fokus di sini peraturan kelas, jadi aturan harus ditaati. Karena tadi yang buat adalah guru atau kepala sekolah. Kalau keyakinan kelas, jadi nilai-nilai yang ingin diwujudkan, itu berbeda. Kemudian pembuatannya ditentukan oleh guru atau kepala sekolah. Kalau keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama guru dan siswa. Ini beda. Fleksibilitasnya, kalau peraturan kelas itu kurang fleksibel, jadi sifatnya mengikat. Kalau itu ya itu, kalau disuruh itu ya harus itu. Kalau yang keyakinan kelas itu lebih fleksibel. Ya. Motivasinya, kalau peraturan kelas ini lebih ke arah motivasi ekstrinsik dari luar, karena peraturan yang buat orang lain kan gitu. Kemudian motivasi intrinsik ini lebih ke pribadi untuk yang keyakinan kelas, karena memang dibutuhkan kesadaran. Jadi intinya di sini apa? Membentuk siswa sadar kan sebenarnya. Gitu. Kemudian hubungannya guru dan siswa, kalau yang peraturan kelas ini lebih otoriter, karena memaksa, agak maksa kan gitu. Kemudian yang keyakinan kelas lebih kolaboratif, karena buatnya Mas Tuhan lanjut. Ini yang pernah saya lakukan kemarin Bapak Ibu ketika di kelas. Jadi waktu hari pramuka kemarin ya, saya coba untuk membuat keyakinan kelas. Saya masuk di kelas itu, kemudian saya wakil beberapa anak. Ayo anak-anak kita sekarang buat peraturan apa yang anak-anak tahu tentang peraturan itu di kelas ini yang sama, yang ingin ditampilkan. Oh iya Pak, tulis. Awalnya ini pertulisannya jelek-jelek Pak, jadi saya ganti tulisannya pakai tulisan saya. Jadi yang pertama tuh harus pakai seragam lengkap Pak. Oh iya, saya tulis. Tidak boleh bergurau saat belajar di kelas Pak. Sampai di terakhir dari tidak boleh raknya di kelas Pak. Wah ini siswa gitu. Oke, setelah seperti itu saya foto nih ya, kemudian buat kalimat yang positif dari peraturan ini, dipositifkan. Jadi tidak ada istilah tidak ada. Jadi waktu itu buat harus pakai seragam lengkap, positif juga. Kemudian apa lagi? Tenang. Jadi ada 3 yang saya ambil di situ. Ada 3 kalimat yang saya ambil di situ. Memakai seragam lengkap, tenang di kelas, nyaman di kelas. Ternyata seperti itu intinya. Nah, setelah itu saya melakukan analisis T dan juga Y. Ya, T tampak dan yang tidak tampak. Di sini memakai seragam lengkap, kelihatan tampak ya. Kemudian yang tenang di kelas itu tidak nampak seperti apa, nyaman dan tidak nampak. Kemudian saya melakukan analisis ini Bapak Ibu. Bentuknya ini. Ada yang terdengar, berperilaku dan terlihat. Kalau saya lihat di sini, gimana sih yang terdengar? Yuk kita memakai seragam yang rapi. Kemudian yang berperilaku, yang memakai seragam rapi. Yang terlihat penampilannya rapi. Kelihatan nampaknya. Lanjut Mas Tegar. Kemudian
Eh, itu yang sebelah saya itu sudah saya bentuk positif ya kalimatnya. Nah, di sini di terakhir Bapak Ibu, eh, setelah saya analisis tadi tentang aktivitasnya, memakai seragam lengkap, tenang di kelas, nyaman di kelas, baru saya analisis lagi tugas guru, tugas siswa, bukan tugas guru dan bukan tugas siswa. Nah, kira-kira ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi aktivitasnya, misalkan memakai seragam lengkap Bapak Ibu. Tugasnya guru bagaimana? Memberikan aturan jelas tentang seragam. Ya, jadi tugasnya guru kalau aktivitasnya pakai seragam lengkap, berarti tugasnya guru mana? Yang memberikan aturan yang jelas bahwa seragamnya harus, misalkan topinya harus merah semua. Ya, kadang ada yang putih ya biasanya ya. Kemudian sepatunya mungkin sepatunya hitam polos. Kalau sampai detik ini ada yang masih ada putih-putihnya. Nah ini tugasnya guru memberikan peraturan yang jelas. Begitu. Kemudian melakukan pengecekan seragam. Ini yang dilakukan guru. Kemudian tugas siswa yang memastikan seragamnya sesuai aturan. Kemudian mencuci dan merawat seragam. Tugas ini yang bukan tugas guru, mendesain seragam. Ya, bukan guruan yang desainnya. Kemudian memproduksi bahan seragam, bukan juga ya. Yang bukan tugas siswa menjahit seragam, bukan juga. Membelikan seragam juga, bukan. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, setelah sudah terbentuk seperti ini Bapak Ibu, baru buatlah tentang posternya. Ini posternya Bapak Ibu, tentang harapan kelas kita. Jadi di dalam kelas kita berseragam rapi, gitu. Kemudian juga tenang, kemudian juga ada nyaman. Itu nanti yang kita tempel di kelas. Nah, inilah yang akan menjadi keyakinan kelas. Makanya tadi ketika kita menangani siswa yang bermasalah, misalkan, ketika kita sebagai manajer, kita tanyakan apa keyakinan kelas kalian. Oh, berseragam rapi Pak. Oh, berarti kamu ini menyalahi harapan kelas kita, menyalahi keyakinan kelas kita. Jadi di situ. Karena mereka sudah dibuat bersama-sama, tentunya mereka akan menyatu dengan mereka semua. Dan jangan terlalu banyak yang sulit itu dihafal. Jadi dibuat seperti ini memang sedikit, ya, mudah dihafal. Itu mereka biar menyatu dengan diri siswa, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti harapan kita semua di sini, guru-guru SD sumber pertama 2 ini, semuanya nanti per kelas membuat keyakinan kelas seperti ini. Jadi tahapannya seperti tadi itu. Nanti setelah itu buat poster tempel di situ, seperti itu Bapak Ibu. Lanjut Mas. Nah, bagaimana membentukkan keyakinan kelas? Nah ini prakteknya sudah seperti tadi yang saya lakukan itu. Kemudian keyakinan kelas ternyata lebih abstrak dari peraturan, begitu Bapak Ibu. Kemudian sedikit saja biar mudah diingat. Nah ini, dan banyak-banyak. Tapi nanti sedikit tapi mengena. Berupa pernyataan universal, jadi lebih umum, kemudian dapat diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya harus positif ya, jangan yang negatif. Tidak boleh ini ya, itu nggak boleh. Jangan dipakai seperti itu. Jadi harus positif. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi semuanya ikut, sehingga dengan mereka semuanya ikut, oh ternyata kemauan saya seperti itu, ternyata dimasukkan di keyakinan, maka mereka pasti akan mengikuti aja Pak Ibu. Lanjut Mas. Nah ini Bapak Ibu. Sekarang bagaimana tentang penerapan segitiga restitusi? Kalau tadi adalah keyakinan kelas, dikatakan buat keyakinan kelas. Kemudian sekarang bagaimana menangani kasus itu dengan menggunakan segitiga restitusi? Sebenarnya tadi mau saya tunjukkan seperti apa, nanti tunjukkan YouTube saja mungkin Mas Tegar ya. YouTube saya nanti bagaimana saya menangani masalah siswa itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, di sini ada 3 cara Bapak Ibu. Jadi ketika siswa bermasalah misalnya, langkah kita itu ada 3 Bapak Ibu. Jadi yang pertama kita menstabilkan identitas, yang kedua itu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi ini langkah bagaimana menangani masalah pada siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Lanjut Mas Saudara. Nah, ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lama. Enggak apa lagi sudah Mas Saudara. Itu enggak double tadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Budianto CGP Angkatan 11 melakukan praktik segitiga restitusi untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 1,4. Ini sudah itu lengkap saya. Pertama, kasus siswa mencoret tembok siswa, dan kasus kedua saling membuli. Selamat menyaksikan praktik segitiga restitusi. Boleh Bapak bicara sebentar? Saat ini kita bicara tentang kejadian tadi. Ini bersamping identitas. Kamu mungkin merasa malu atau takut, tapi penting bagi kita untuk menyelesaikan masalah ini bersama. Maaf Pak, saya sengaja. Tidak apa-apa, semua orang boleh melakukan kesalahan. Coba kamu pikir, kenapa kamu sampai mencoret-coret tembok? Apakah ada sesuatu yang sedang terganggu pikiran kamu? Sebenarnya saya kesel Pak sama teman saya. Soalnya saya ngejek saya Pak. Wah, ini tidak menyenangkan. Merasa kesal itu wajar. Tapi seperti yang sudah kau lakukan tadi, itu bukan cara yang tepat untuk mengatasi masalah. Ada cara lain yang lebih baik untuk mengungkapkan perasaan kamu. Misalkan dengan berbicara kepada saya atau teman yang kamu bersama. Kita bisa cari solusinya bersama-sama. Mungkin kamu bisa mencoba untuk bicara dengan teman itu secara langsung, atau kita bisa bantu kamu untuk menyelesaikan masalah ini. Baik Pak. Tapi dengan Ini sudah memvalidasi. kamu sebenarnya harus sekolah di sekolah. Kamu membuat pekerjaan tugas-tugas yang menjadi lebih berat. Mereka belajar keras setiap hari menjaga tugasnya sekolah. Bayangkan, semua siswa melakukan hal yang sama. Seperti apa jadinya sekolah? Maaf Pak, saya agak mikir jam itu. Tidak apa-apa. Ini kesempatan bagi kamu untuk belajar. Terpindahkan pasti ada akibatnya. Dalam kasus ini, akibatnya adalah kerusakan proses sekolah. Dan buat orang lain juga merasa tidak nyaman. Kita sudah bicara tentang kesalahan dan kamu. Ini tahap yang terakhir menanyakan keyakinan. Saatnya kita mencari solusi untuk memperbaiki kerusakannya. Kamu buat. Ada beberapa pilihan yang bisa kamu pilih. Beneran Pak, saya bisa pilih. Pertama, kamu bisa membersihkan coretan sendiri. Saya akan bantu kamu mencari alat pembersihan yang sesuai. Oke, bagus. Setelah itu juga kamu juga bisa membuat poster tentang pentingnya menjaga kebersihan sekolah. Baik, dikat dulu. Apa aja nanti di depan. Di dulu. Balik ke slide sebelumnya lagi. Kantin. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Itu prakteknya kita ketika menangani sebuah masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi ada 3 langkah tadi sudah saya kasih juga kalimat-kalimatnya, kemudian langkah-langkahnya dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 tadi. Seperti itu. Baik Mas Tegar, lanjut. Kayaknya sudah selesai coba ya. Kita lanjut ke tanya jawab nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Ada pertanyaan mungkin? Ya, silakan. Dari paparan tadi ada yang dari saya yang belum saya pahami.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan yang sudah disampaikan tadi, ada beberapa hal yang saya pahami terkait diskriminasi budaya positif. Yang saya tanyakan berdasarkan paparan tadi atau sebagian besar dari kenyataan di lapangan, yang saya tanyakan adalah bagaimana cara mengatasi resistensi dari guru atau siswa saat mencoba menerapkan budaya positif di sekolah yang sudah memiliki budaya yang mapan. Cukup sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi tentang resistensinya, Ibu. Bisa lanjut slide-nya, Mas Tiga. Tadi sempat lanjut, Mas Tiga. Nah, ini Bapak Ibu ya. Bagaimana mengatasi resistensi ini ternyata memerlukan pendekatan yang benar-benar berhati-hati dan juga empati ya Bapak Ibu. Ya. Jadi yang disampaikan oleh Ibu yang ditanyakan sama Ibu Rohima tadi, bagaimana menciptakan resistensinya seperti itu dan bagaimana membentuk yang sudah mapan tadi ya. Jadi di sini yang harus kita lakukan adalah yang pertama melibatkan semua pihak Bapak Ibu. Ya. Jadi di sini ya kita harus melibatkan guru juga, siswanya, orang tua, kepala sekolah juga. Jadi dalam proses mulai dari perencanaan sampai implementasinya kan budaya positif tadi. Jadi mulai dari perencanaan sampai implementasi semua kita libatkan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, yuk kita berikan perhatian yang memadai, gitu. Jadi semua pihak di sini yang tadi sudah pihak tadi mulai dari guru, semua orang tua, guru dan kepala sekolah sebagainya ini kita berikan pelatihan tentang budaya positif. Bagaimana mungkin praktek melakukan segitiga restitusi, bagaimana prakteknya membuat kegiatan kelas dan sebagainya. Kemudian juga menghubungkan nilai-nilai yang ada, Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai itu kita cari titik temunya. Seperti tadi kita membuat praktek kita buat kegiatan kelas tadi yang saya lakukan tadi di kelas. Itu kan sebenarnya mencari titik temu antara nilai-nilai yang ada di sekolah bersama dengan siswa. Apalagi juga bersama-sama dengan guru-guru semua, kepala sekolah semua dan juga siswanya begitu. Kemudian juga menunjukkan contoh nyata, contoh kecil yang berhasil penerapan budaya positif juga dan dampak positifnya sebenarnya itu tunjukkan. Tentunya di mana? Mungkin ketika melakukan pelatihan. Kemudian juga di sini juga ya harus bersikap sabar Bapak Ibu ya dan konsisten juga ya, seperti itu. Jadi ketika perubahan semua perubahan kan pasti butuh waktu ya. Jadi kita harus bersabar bagaimana menciptakan perubahan tadi, mulai yang awalnya masih belum paham tentang budaya positif dan juga belum bisa membuat menangani masalah dengan segitiga restitusi atau mungkin belum pernah buat keyakinan kelas. Ya ini kan semuanya berproses dan juga harus konsisten. Mungkin bisa jadi setiap tahun kita buat kesepakatan atau keyakinan kelas, atau mungkin setelah naik setelah satu semester kita buat lagi keyakinan kelas, itu bagus begitu. Baik, itu saja mungkin Ibu ya. Ya. Mungkin ada lagi pertanyaan? Ya. Dari pemaparan yang dijelaskan barusan, setelah menerapkan budaya positif di sekolah, bagaimana cara menjaga keberlanjutan budaya positif setelah program pelatihan ini selesai? Ya, Bapak. Ya, jadi cara menjaga keberlanjutan ya, budaya positif. menjaga keberlanjutan. Lanjut Mas Tegar. Saya tunjukkan di sini. Jadi bagaimana menjaga keberlanjutan budaya positif ini tentunya membutuhkan komitmen yang panjang Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Jadi yang pertama nih membentuk tim inti Bapak Ibu ya. Jadi bentuk tim inti ini bagaimana mereka tim inti harus menjawab, menjaga dan mengembangkan budaya positif. Kemudian juga membuat sistem evaluasi juga ya. Jadi nanti tim ini juga mengevaluasi ketika sudah kita lakukan
menangani siswa kita dengan segitiga institusi, atau juga kita juga posisi kontrol kita juga sebagai guru sudah benar, kemudian juga membuat keyakinan kelas juga sudah benar, maka di sini ada sistem membuat sistem evaluasi. Guru di sini terutama yang masuk di tim inti tadi harus mengevaluasi bagaimana kelanjutannya. Oh, ini efektif kalau tidak. Kalau kurang efektif, oke, kita bentuk lagi. Jangan seperti buat keyakinan kelas lagi. Kemudian juga menjadikan budaya positif ini juga sebagian dari visi sekolah, Bapak Ibu. Ya, jadi nanti bisa dimasukkan di KSP. Dan juga mengintegrasikan. Jadi budaya positif ini dalam visi-visi sekolah. Dan ternyata untuk visi kita kan sudah bagus, sudah masuk dalam semua yang ada di profil pelajar Pancasila sudah ada di situ. Kemudian juga memberikan penghargaan, Bapak Ibu. Jadi penghargaan ini kepada individu, yang kepada kelompok, atau mungkin kepada siswa yang berkontribusi dalam menjaga budaya positif. Kemudian juga membuat kegiatan rutin, Bapak Ibu. Kegiatan rutin ini bisa kegiatan yang tentunya mendukung budaya positif tadi, ya, seperti kegiatan refleksi. Mungkin kalau kita kegiatan pagi, anak-anak menyampaikan refleksinya, oh ternyata apa dan sebagainya. Oh senang ternyata di kelas itu seperti ini sebagainya. Seperti itu. Kemudian juga ada pelatihan lanjutan atau mungkin kegiatan sosial, implementasi dari mungkin budaya positif itu, mungkin santunan dan nanti anak-anak yang menyantuni sendiri dan sebagainya seperti itu. Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih. Kalau seumpama ada persepsi yang berbeda di antara para guru itu, bagaimana cara mengatasi konflik yang muncul akibat perbedaan persepsi tentang budaya positif di antara guru? Bagaimana? Maksudnya mau ditangani seperti segitiga diskusi dan sebagainya atau bagaimana? Ya, menurut dari apa yang telah Anda sampaikan tadi, Ya. solusinya bagaimana? Ketika mengetahui adanya konflik di antara guru tentang budaya, paham maksudnya? Coba lebih dijelaskan lagi, lebih detail lagi. Seumpama ada perbedaan persepsi, perbedaan persepsi tentang budaya positif di antara para guru. Ya. Persepsinya sama-sama positif. Antara guru A guru B itu positif semua. Cuma kan tidak sama. Tujuannya sama, tapi persepsinya baik, tapi akan menunjukkan sesuatu yang berbeda. Cara mengatasi kedua persepsi yang baik ini bagaimana? Oke, terima kasih. Baik, di sini di sekolah kita kan sudah ada komunitas belajar, Bapak ya. Jadi untuk menyamakan persepsi ini dalam komunitas belajar, komunitas praktisi kita itu memang setiap 2 minggu sekali paling tidak kita harus menyampaikan beberapa konsep-konsep tadi ya, yang mana harus kita samakan. Jadi harus berkolaborasi. Jadi tidak hanya guru agama saja dengan guru agama, tidak. Kadang juga guru agama dengan guru kelas ya. Sehingga konsep tadi yang berbeda tadi itu terselesaikan di dalam komunitas belajar tadi. Itu cara yang lebih mudah. Jadi harus berkolaborasi. Jadi tidak dijalani sendiri-sendiri ya Pak. Jadi harus saling sharing dengan teman. Karena kadang persepsi dari guru agama itu berbeda dengan guru kelas. Karena apa? Pandangannya kan berbeda, pedomannya juga kan berbeda. Karena kalau agama itu lebih mengarah full ke agama ya, sehingga konsep itu kadang tidak dipahami oleh guru-guru yang umum gitu Pak, yang guru kelas misalnya nanti. Makanya di sini dalam komunitas belajar itu jangan hanya guru agama saja, tidak, tapi harus dengan guru
kelas juga. Nah, di sini perlunya dalam komunitas nanti diluruskan. Jadi maunya budaya positif ini yang seperti apa? Contoh, tentang misalkan sudah menghormati Pak ya. Mungkin kalau di guru umum menghormati ya sudah hormat seperti biasa. Tapi kalau misalkan ada dari pondok, misalkan ada guru yang dari pondok yang sudah terbiasa, dimana kalau lewat di depannya guru harus membungkuk misalkan. Jadi di sini harus kita buat kesepakatan yang benar-benar dalam kolaborasi ini kita sepakati bersama dengan kepala sekolah, sehingga nanti perbedaan tadi itu menjadi sebuah kesepakatan. Jadi nanti di kelas itu misalkan, oke, untuk budaya positif yang khusus menghormati guru cukup seperti ini, karena kita guru, karena sekolah kita sekolah swasta, cukup mengucapkan assalamualaikum Pak, dan cukup. Tidak seperti di pondok misalnya. Jadi ini butuh kesepakatan bersama, gitu Pak. Jadi harus kolaborasi dalam kompel tadi, kemudian disepakati bersama, seperti itu. Dan tentunya nanti yang memfasilitasi adalah kepala sekolah. Nanti sampai di mana ukurannya? Karena di sini untuk budaya positif ini memang membutuhkan beberapa orang yang harus duduk di sana sampai di mana indikatornya. Karena di sini tadi yang disampaikan oleh Pak Jabir itu benar. Pasti akan berbeda pendapat. Menghormati saja versi saya harus seperti ini siswanya, sedangkan versinya guru lain adalah seperti ini. Ini nanti kita akan bahas lebih jauh lagi nanti di komunitas belajar, sehingga nanti menemukan titik temu mau dikemanakan sekolah kita, seperti itu Pak. Itu lebih bagus menurut saya gitu. Jadi betul Pak ya? Ya. Tidak? Ibu? Nggih. Bagaimana cara melibatkan orang tua dalam membangun budaya positif di sekolah? Baik, terima kasih Ibu. Jadi bagaimana melibatkan orang tua ini dalam membangun budaya positif di sekolah? Baik, Ustaz, lanjut Ustaz. Lanjut nanti. Nah, mungkin ini yang pas ya. Jadi melibatkan orang tua ini tentunya dengan komunikasi efektif ya Pak Bu. Jadi bagaimana komunikasi efektif itu ya tentunya orang tua kita panggil atau kita kumpulkan orang tua, kita melakukan sosialisasi atau melakukan hal-hal mungkin praktek dan sebagainya ya. Jadi terbuka berkomunikasi. Kemudian juga ini pertemuan dan orang tua ini tentunya harus berkesinambungan. Tidak hanya sampai di sini saya tidak, jadi terus berkelanjutan. Jadi apa? Nanti budaya positif akan selalu didukung sama orang tua. Jadi ketika kadang orang tua juga melihat anak-anak kita itu kalau misalkan, anak saya ternyata sekolah di Bernama 2, kalau berubah, perilakunya sudah bagus. Jadi tentunya di sini budaya positif sudah mulai masuk kepada anak-anak. Nah di sini kontrolnya orang tua harus mengevaluasi berkelanjutan di rumah, sehingga nanti menyampaikan, Pak Bu, ternyata anak saya sekarang sudah bagus misalnya. Pak Bu, anak saya ternyata kalau di rumah langsung ini, kalau mau masuk rumah tahu-tahu langsung sudah masuk, tidak salah dan sebagainya. Berarti nanti, nah ini kan apa ya, hubungan segitiga kita antara orang tua, guru dan juga siswa ini jalan. Dan nanti kita dapat laporan, ternyata sikap menghormati pada orang tua harus kita tambah lagi seperti itu. Jadi kemudian membuat kegiatan bersama yang melibatkan orang tua, berkomunikasi dan sebagainya. Nah ini jadi juga pelatihan dan sebagainya. Seperti itu. Mungkin sudah tidak ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Izin bertanya. Oke, berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi bahwa bagaimana cara menerapkan guru menerapkan budaya positif di sekolah, baik itu antara guru dengan guru dengan orang tua, lalu orang tua dengan siswa. Nah, saya ingin tanyakan yaitu bagaimana cara kita sebagai guru memberhasilkan budaya positif itu di sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin slide-nya dia lagi, juga. Nah, lanjut. Baik.
Begini Bapak Ibu, bagaimana kita itu mengukur keberhasilan budaya positif gitu Bu ya tadi Bu ya. Ya. Jadi di sini yang harus kita lakukan adalah perubahan perilaku siswa Bapak Ibu. Jadi kita tuh ketika melihat atau sebagai tolak ukurnya, oh ternyata budaya positif di sekolah itu ternyata sudah berhasil. Yang kita lihat adalah ini perubahan perilaku siswa. Ya. Apakah siswa ini lebih disiplin? Kemudian apakah lebih bertanggung jawab? Apa saling menghormati? Nah, kita ini melihat ini tidak hanya melihat secara langsung saja. Kadang anak-anak dibuat-buat. Kita juga komunikasi dengan orang tua. Oh, ternyata di rumah sudah mulai berubah. Oh, ternyata ketika guru agama masuk di kelas, oh ternyata anak ini berubah dan sebagainya. Jadi tidak hanya dari satu sumber saja saya lihat, tidak. Mungkin orang tua, mungkin guru lain yang masuk di kelas itu, atau mungkin siapapun di sekolah itu. Ditolak ukurnya adalah perubahan perilaku ini. Cuma di sini kita tuh berkacanya atau bercerminnya atau refleksinya bukan hanya pada satu diri saja, mungkin pada guru agama, mungkin guru olahraga, atau mungkin orang tua yang menilai seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ini iklim sekolah. Ketika iklim sekolah tiap hari sudah tidak ada bermasalah, tidak ada pembulian, semuanya sudah enjoy, enak semua misalnya, maka sudah pasti suasana sekolah jadi positif, menyenangkan. Iklim sekolah sudah bagus. Itu tolak ukur. Kalau setiap hari pasti ada saja anak yang dipukul, ada anak yang seperti ini dan sebagainya, oh berarti iklim sekolahnya bermasalah. Berarti budaya positif masih belum jalan seperti itu. Kemudian di sini juga hubungan antar anggota komunitas sekolah. Nah ini hubungan antar anggota komunitas sekolah. Jadi yang sampaikan tadi Pak. Jadi ketika ada perbedaan tadi, maka di sini kita lihat hubungan antar komunitas. Kalau hubungan antar komunitas, misalkan guru agama dan agama, oh ternyata dengan guru yang ini misalkan kolaborasinya bagus sehingga menciptakan budaya positif yang sesuai dengan mereka inginkan seperti apa seperti itu. Kemudian apa hubungan antar guru, siswa dan orang jadi lebih harmonis. Kalau ada guru yang kadang juga bermusuhan sama orang tua atau guru yang juga bermasalah sebagainya, berarti budaya positif masih belum efektif gitu, Bapak Ibu ya. Kemudian prestasi akademik juga Bapak Ibu. Apakah ada peningkatan prestasi akademiknya? Kalau misalnya ada, oh berarti budaya positifnya sudah berjalan. Jadi kok bisa dikatakan prestasi akademik Pak? Berarti apa? Dia disiplin waktu, disiplin belajarnya dan sebagainya. Ya, seperti itu. Kemudian juga ada data survei juga Bapak Ibu ya. Data survei yang akan bisa saya buka tadi, mungkin survei dari guru lain, mungkin survei dari kepala sekolah, mungkin ada survei dari orang tua laporan. Pak, Bu, siswa saya begini. Pak, Bu, kelas 5B itu seperti ini dan sebagainya. Jadi laporan dari sana. Kita buat surveinya. Oh, ternyata berdasarkan laporan dari orang tua seperti ini. Jadi kita bisa tahu nanti indikatornya di mana. Begitu. Bukti. Terima kasih. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua telah hadir dalam acara desiminasi saya ini, yaitu tentang budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.